T-Filet Goka 43 in kalau nggak salah. Ini backlightnya menyala ya, tapi gambarnya ngeblank. Kita bongkar. Oke, ini untuk tipenya, modelnya 42S3G. Ini untuk mesin dalamnya ya. Ini dia untuk kabel fleksinya tersendiri ya. Oke, kita akan cek dulu tegangan-tegangan yang masuk di tikonya terlebih dahulu ya. Dan kayaknya harus bongkar casing bawahnya juga nih. Oke, ini dia untuk bentuk tikonya, manjang seperti ini ya. Dan kita langsung saja cek untuk tegangan pertamanya yang wajib harus ada. Tegangan inputnya di sini di fuse ya. 12 volt ada ya. Untuk 12 voltnya aman, berarti untuk mainboard saya yakin aman, tidak ada masalah. Kita cek untuk tegangan berikutnya 3,3 volt di sini. Ada ya 3,3 volt. PN-nya di sini 12 volt. PGHP-nya sepertinya yang short ya. Kita cari PGL PGH-nya di ujung sebelah kiri. Ini dia ya. PGL PGH-nya kita cek. Untuk PGH-nya tidak ada tegangan. Tidak tegangannya bukan tegangan itu. PGL-nya juga sama. Jadi TV ini kehilangan tegangan PGL PGH-nya. Masalahnya Tikon tidak bekerja. Apakah kerusakan ada di panel atau masih di area Tikon ya? Bisa saja. Untuk backlight menyala. Backlight sudah yakin tadi kita lihat menyala ya. Dan untuk tegangan kecilnya ada, P33,3 voltnya, inputnya 12 voltnya ada. Jadi kita akan coba cek satu persatu komponen terlebih dahulu ya. Apakah kerusakan? Mudah-mudahan sih bukan aja ada di chop, tapi masih di seputar Tikon ya. Nanti saya kasih kabarnya. Lihat terus videonya sampai akhir. Mudah-mudahan TV ini bisa kita selesaikan dengan segera. Oke kawan, masih di TV Goka yang saya kerjakan hari ini. Jadi langkah berikutnya saya akan coba putuskan dulu arus jalur PGH dari IC menuju chop ya, atau menuju panel ke depan. Dan setelah saya cek, ternyata dari jalur PGH di sini terhubung di R ataupun R yang satu ini ya. Saya akan coba buka R ini terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan atau perkembangan setelah saya copot nanti? Simak videonya ya. Saya akan buka dulu resistor ini ataupun resistor jumper ini, karena ini terhubung dengan PGH ya. Saya akan coba cut dulu di sini ya dengan cara membuka resistor ini. Oke, untuk resistor jumpernya sudah saya lepas ya. Saya taruh di sini dulu. TV kita akan hidupkan. Kita lihat masih standby. Oke, menyala TV ya, menyala. Kita cek sekarang tegangan di, kalau tadi ada seperti short ya di PGHP. Kita cek sekarang. Ternyata sekarang tegangan muncul 34 volt ya. Bagaimana dari IC untuk jalur PGH-nya? Sama 34 volt ada ya. Jadi dan jalur untuk PGH sendiri yang masuk ke layar malah keluarnya min 3,92 ya. Masuk jalur PGL. Dan kita cek dulu tegangan PGL-nya. Untuk PGL, karena PGL ini tidak saya putuskan. Nah, ada ya 5 volt min.
Dan untuk PGH nya yaitu tadi seperti tadi 3,9 volt. Artinya ini ada short di jalur PGH. Apakah di panel? Bisa saja di panel ya, tapi akan saya coba untuk tegangan PGH ini yang menuju panel, jumper dari tegangan di sini ya, dari 34 volt PGHP. Apakah bisa? Karena sebelumnya saya mengalami kasus yang hampir sama di TV yang mereknya juga Koka sama ya, tapi itu 40 in tapi hampir mirip bahkan sama ya. Setelah saya lepas ataupun potong jalur PGH yang menuju panel, itu Tikon bekerja. Apakah dengan metode tersebut saya bisa mengulang kembali dan TV sukses? Apa enggak ya? Saya akan coba saja. Nah, ini dia ya maksud saya mengulangi kasus yang sama, mudah-mudahan sih sama ya, dengan cara menjumper tegangan ataupun tegangan PGH dari PGHP ya. Ini ingat, ini jalur yang menuju panel ya, dan ini dari IC. Meskipun sekarang ini dari IC sudah muncul ya, tidak ngedrop, tapi kalau saya pasang kembali R jumper yang tadi pasti kembali ngedrop. Tapi dengan cara seperti ini, apakah bisa dari PGHP langsung ke PGH yang menuju panel? Seperti ini ya. Sekarang TV saya akan coba nyalakan. Mudah-mudahan ada perkembangan. Kalau memang ngedrop kembali ya mungkin masalahnya ada di Tikon ataupun di komponen sebelum Tikon ya. Kok coba kita hidupkan ya. Sekarang tegangannya seharusnya sudah on. Ternyata ngedrop ya. Kembali ngedrop. Kembali mengalami protek ya. TV sudah menyala ya. Jadi masalahnya ada di tegangan PGH atau di jalur PGH. Jadi kita ketahuan sekarang yang bermasalah adalah di tegangan PGH. Kita akan cari lagi ya. Simak sampai tamat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke kawan, setelah beberapa langkah saya lakukan untuk hasilnya ya, saya kembali jumper dengan R1 ohm untuk jalur PGH nya, tapi sebelumnya saya potong jalur PGH yang menuju chop paling kiri. Ini dia yang saya potong ya, kalau kurang jelas saya akan coba zoom. Nah itulah ya yang saya potong. Jadi jalur ini jalur yang menuju IC DC converternya, dan ini jalur yang menuju chop ya, ke bawah ke chop yang paling kiri ya. Dan sekarang saya akan coba cek tegangannya ya, untuk Tikon bekerja atau masih tetap protek. Oke, sekarang TV sudah kembali menyala dan R masih di jumper. Kita cek tegangan PGH nya ya. Nah itu dia ya. Jadi sekarang untuk tegangan PGH nya sudah keluar, begitu juga PGHP sudah keluar ya, ada 34 volt. Dan kesimpulannya kerusakan ada di chop yang paling kiri. Ternyata ini penyebab yang membuat TV ini ngeblank ya, jadi mengalami protek di DC to DC nya, dan tegangan PGL PGH nya tidak keluar. Dan setelah saya lakukan beberapa langkah termasuk membuang R jumper di sini, tegangan PGH bisa keluar. Tapi setelah kembali saya jumper, tegangan PGH nya hilang kembali. Tapi setelah saya potong jalur yang jalur PGH yang menuju chop paling kiri ini, ternyata tegangan mau keluar ya, termasuk mungkin tegangan PGL juga mau keluar ya. Jadi kerusakan ada di chop paling kiri. Ini untuk menyimpulkan ya. Nah ini untuk PGL nya ada ya, dan untuk PGH nya karena sudah diputus, yang ke bawah itu hanya min 3 ya.
kemungkinan ada short di PGH, antara PGH dan PGL. Kemungkinan rusak di IC chopnya, atau mungkin bisa juga di jalur ya, bisa saja ini. Jadi itulah mungkin kerusakannya. Setelah kita ketahui mana chop yang mengalami kerusakan, ternyata ada di jalur chop bagian paling kiri. Oke, ini apakah TV ini masih bisa disembuhkan atau enggak? Ya belum tentu juga sih, mudah-mudahan sih bisa. Dari mana caranya? Dan untuk sementara mungkin menganalisa kerusakan TV ini sudah kita ketahui ya, berhasil dan tidaknya itu tergantung mungkin kebetulan masih bisa diperbaiki atau enggak. Karena saya juga ada di chop yang rusak, tapi belum tentu juga mungkin bisa di jalur panel layar. Oke, jadi intinya seperti itu ya, kerusakan TV ini ternyata ada di jalur chop. Hanya sekedar mengetahui, karena TV ini sudah hidup sebetulnya, tapi ataupun sudah muncul gambar tapi tidak betul ya. Coba yuk angkat yuk, kita coba cek aja dulu ini, karena tegangan PGL PGH sudah keluar, jadi sebagian chop sudah masuk tegangan ya. Nah itu dia ya, sekarang munculnya garis-garis seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya TV ini kerusakannya di panel depan ya, bukan di Tikon. Oke, intinya seperti itu. TV sudah agak lumayan susah untuk diselamatkan. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, oi.